Telepon saya waktu itu, ternyata Ja'far ini bukan sama sekali bagian dari Naat. Pihak Naat tidak mengundang Wasim sama sekali dalam acara itu. Ratu Nasab Indonesia yaitu Raden Ayulina, bahwasanya beliau Sayyid Anas bin Ya'qub Al-Qudbi ini dalam bukunya, dalam tulisannya, dalam kitabnya, masalah utama kegaduhan di sini kalau kita tarik ya adalah Lora Haji Ja'far Pamekasan. Maka sekarang kita tinggal memilih satu di antara dua. Yang pertama dari ahli nasab palsu atau nakoba bodong. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai yang lagi viral Wasim dan Lora Haji Ja'far di Pamekasan, bahwa di salah satu tempat, salah satu acara, mereka berdua membuat konten ngeplok yang intinya membatalkan nasab Ba'alawi, di mana yang si Wasim ini oleh si Lora Ja'far dipoles seakan-akan dia ahli nasab atau nasab internasional yang didatangkan dari Madinah. في سمنة مع الشيخ وسيم الحسني من المدينة المنورة هنا في إندونيسيا في ضجة حق النسب وإن شاء الله بعدين باطل نسبهم بعلوي باطل بالإجماع إن شاء الله بالإجماع نقابة الأولياء. Nah, ternyata Wasim ini sebagaimana yang sudah banyak dibahas beredar terutama oleh Babe Aldo, Wasim ini adalah orang yang hanya dimanfaatkan, bahkan dikorbankan, dijadikan alat tumbal oleh salah satunya oleh Lora oleh Lora Pamekasan itu, namanya Lora Ja'far ini, didandani kemudian dipoles dan diarahkan untuk mengucapkan sesuatu yang menurut salah satu tetangganya dia tidak akan paham apa yang dia ucapkan. Sebagaimana yang kita lihat bahwa Jasim mengatakan dengan bahasa Arab bahwa nasab Ba'alawi batil secara ijma, dan ini pasti dipastikan oleh semua orang dan sudah terungkap bahwa nakobah astro palsu internasional yang ternyata dia bukan dari Madinah, dia datang dari berasal dari Yaman, kemudian mengadu nasib ada di Arab, ketemu dengan wanita cantik versi dia dari Madura yang kemudian menikah dan sekarang ada di Madura. Nah, sudah jelas bahwa Wasim adalah asli palsu, artinya dia bukan nasabah betulan, tapi nasabah-nasabaan atau nasabah palsu. Mengenai tempat yang dibuat ngeplok, yang dibuat video sama Lora Ja'far itu, Wasim di sana ketepatan ada di acara atau selesai acara Naat di Sumeneb. Banyak yang bertanya apakah dia memang ada hubungannya dengan Naat ataukah bagaimana kok bisa kemudian mereka membuat ngeplok atau membuat video pembatalan nasab Ba'alawi dengan ijma itu di acara Naat. Maka jawabannya sejauh yang saya tahu adalah waktu itu saya ditelepon oleh orang atas Naat, seorang pusat, bahwa ternyata pihak Naat tidak mengundang Wasim sama sekali dalam acara itu, tetapi dia dibawa oleh salah satu guru daripada cicitnya Syekhana Khalil katanya ke acara itu, lalu kemudian bertemu dengan Ja'far dengan Lora Ja'far di acara itu, kemudian oleh Ja'far mungkin sebelumnya sudah saling mengenal ya, diajak membuat video tersebut. Dan konfirmasi juga dari orang-orang atau pengurus nasab yang telepon saya waktu itu, ternyata Ja'far ini bukan sama sekali bagian dari Naat. Artinya apa? Dari sini kita tahu bahwa perusak atau pembegal atau pembenci para Sadah Ba'alawi ini
adalah berbagai macam cara dilakukan, termasuk memanfaatkan naat, termasuk kemudian memoles si Wasim ini dijadikan nasab dunia yang dari Madinah seperti itu. Maka dengan viralnya video Wasim bersama Lora Ja'far di Sumeneb pada acara naat itu membuat banyak orang tertuju mengira acara besok pada tanggal 18 yang akan diadakan oleh naat di Brebes, mengira bahwa nakobah asraf yang diundang dari Madinah itu dikira adalah Wasim. Dikira Wasim yang dipoles, yang dandani oleh Lora Ja'far ini sebagai ahli nasab dunia, yaitu ahli nasab yang dari Madinah. Walhamdulillahnya Al-Fakir kemudian kemarin itu juga diberitahu, dikonfirmasi oleh orang-orang naat, orang-orang atas naat, bahwa yang akan diundang itu bukan Wasim, bukan orang Madinah yang ada di Madura itu, tetapi yang akan diundang adalah Sayyid Anas bin Ya'qub Al-Qutsbi. Kalau yang diundang adalah Habib Anas bin Sayyid Anas bin Ya'qub Al-Qutsbi, maka selesai, tidak ada permasalahan, tidak ada pertentangan, karena jauh hari sebelum munculnya Wasim dan Lora Ja'far di Vlog Sumeneb itu, saya jauh-jauh hari sudah diberitahu oleh Raden Ayulina bahwasanya beliau Sayyid Anas bin Ya'qub Al-Qutsbi ini dalam bukunya, dalam tulisannya, dalam kitabnya mengakui adanya Sadah Ba'alawi. Beliau menulis dalam kitabnya bahwa Ahmad bin Isa, Imam Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Abdullah yang dikenal dengan Ubaidillah. Sedangkan Ubaidillah mempunyai anak yang namanya Alwi, yang turunannya kemudian disebut Sadah Ba'alawi. Apakah ini hanya saya mengarang atau beliau Ratu Nasab Indonesia yaitu Raden Ayulina mengarang-arang cerita? Tidak, ternyata beliau sudah mengupload video yang isinya suara langsung daripada Sayyid Anas bin Ya'qub Al-Qutsbi ini, yang berisi suara beliau asli, dan di video itu kemudian diperlihatkan bagian-bagian tulisannya yang mengakui bahwa adanya kesahan nasab Sadah Ba'alawi, yaitu nasab yang sudah terkenal, yang sudah diakui turun menurun. Kita simak untuk meyakini si Ratu Nasab Indonesia itu, yaitu Raden Ayulina. Kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, barakallahu bikum abna al-amma al-kiram. والله شيء يثلج الصدر على هذا التواصل وهذه المعلومات القيمة، إن كان من سور القرآن أو من مدائح النبي صلى الله عليه وسلم أو من المواعظ. حياكم الله، بارك الله فيكم.
setelah kita mendengar terkait ketersambungan nasab Sadaba Alawi kepada Rasulullah SAW dari dua sumber. Sumber pertama kita dengar dari Wasim, nasaba palsu atau nakoba bodong yang diremot dan dikontrol oleh Lora Ja'far Pamekasan ya. Mereka berdua mengatakan bahwa nasaba Alawi batil, tidak tersambung, terputus dengan Rasulullah SAW secara ijma menurut nakoba atau nasabah ahli nasab yang palsu, yang bodong. Sementara yang kedua kita mendengar dari nakoba Ashraf Internasional, diakui di negaranya sebagai ahli nasab dan diakui di dunia sebagai ahli nasab, yaitu dari Sayyid Anas bin Yaqub Al-Qujbi. Beliau mengakui ketersambungan nasab Bani Ba'alawi atau Sadaba Alawi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka poin terakhir yang saya sampaikan dalam raminya viralnya video Wasim ini, yang jadi masalah utama kegaduhan di sini kalau kita tarik ya adalah Lora Haji Ja'far Pamekasan. Beliau memanfaatkan Wasim, orang luar yang kata tetangganya tidak tahu apa-apa tapi dipaksa menjadi ahli nasab. Kemudian Lora Ja'far ini juga sepertinya kalau yang saya baca, beliau Lora Ja'far ini memanfaatkan kedekatannya dengan Naat, walaupun sudah dikonfirmasi dengan jelas bahwa Lora Ja'far ini bukan bagian atau apalagi kepengurusan daripada Naat. Maka yang dirugikan oleh Lora Ja'far adalah tentu Naat dan saudara, keluarga, istri, anak daripada Wasim ini. Dan kita sebagai pendengar juga patut mengalihkan pandangan yang awalnya mungkin kita geram sama Wasim, maka kegeraman itu harus kita alih kepada Lora Ja'far itu. Juga dari guru-guru kita yang ada di Naat juga harus mewaspadai yang namanya Lora Ja'far itu. Maka dari ini mudah-mudahan bisa diambil manfaat, bisa diambil hikmah, bisa ditarik kesimpulan adanya gaduh terkait dengan Wasim yang dipoles sebagai nasabah atau nakoba bodong atau palsu yang diprakarsai oleh Lora Ja'far. Maka sekarang kita tinggal memilih satu di antara dua. Yang pertama dari ahli nasab palsu atau nakoba bodong, golongan gerombolannya Lora Ja'far yang bersambung kepada Kiai Imad, yang di tingkat RT pun mungkin tidak diakui ya sebagai ahli nasab. Atau kita percaya yang kedua, yaitu ahli nasab dunia yang diakui di negaranya dan di dunia sebagai ahli nasab yang betul-betul berkompeten di dalamnya, yaitu Sayyid Anas bin Yaqub Al-Qujbi. Sebelum saya akhiri video ini, saya sangat-sangat terima kasih kepada Ratu Nasab Indonesia, yaitu Raden Ayulina, yang telah mengarahkan saya, membimbing saya, memberi wawasan saya tentang kenasaban. Mudah-mudahan saya terus tergerak untuk belajar, tergerak untuk membaca. Mudah-mudahan jenengan Nyai Raden Ayulina, Allah panjangkan umurnya, Allah kemudian semakin menebar manfaat dari panjenengan sehingga kegaduhan-kegaduhan ini terjawab daripada postingan, arahan, dan ilmu-ilmu panjenengan. Akhirnya pada semua mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.